defiance. Thai pro-democracy protesters have been maintaining the momentum despite a ban on gatherings of over 4 people. We are here to just take a stand for what we believe in, about the constitution, about the royal list, and also about the government of Thailand. Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan masalah disparitas gender terhadap perempuan pada bidang politik, studi kasus di negara Thailand. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Mu'arif. Saya merupakan salah satu mahasiswa pada program studi hubungan internasional di Universitas Mataram. Video ini merupakan tugas mengganti ujian tengah semester pada mata kuliah masalah-masalah di negara berkembang. Oke, langsung saja pemaparan materi dari saya. Pasca Perang Dunia Kedua, implementasi akan demokrasi dalam sistem politik menjadi keharusan bagi setiap negara. Negara melalui pemerintahannya mulai menyesuaikan diri dengan sistem politik agar memiliki identitas sebagai negara demokratis dengan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk hukum tata negara. Definisi dari hukum tata negara mencakup persoalan terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara. Definisi tersebut secara langsung menjelaskan perempuan sebagai salah satu komponen warga negara berhak memiliki hubungan dalam kegiatan negara demokrasi. Peran perempuan dalam kegiatan negara seperti ini sejak lama telah diakui secara internasional, yang pertama kali dicantumkan dalam Beijing Declaration and Platform for Action. Selanjutnya saat ini disebut sebagai Beijing Platform. Beberapa hal yang dapat digarisbawahi dari pasal 188 pada Beijing Platform adalah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan meningkatkan demokrasi pada suatu negara. Lantas, mengapa perempuan menjadi isu penting dalam implementasi demokrasi? Perempuan mendapatkan perhatian tersendiri karena hingga saat ini peran perempuan masih menempati posisi marginal. Posisi ini dilatar belakangi oleh perbedaan seperti budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik. Demokrasi disebut ideal jika tidak ada perbedaan dan mendorong adanya persamaan sehingga menciptakan kesatuan. Salah satunya adalah terkait dengan kesetaraan pada disparitas gender. Gender dalam demokrasi merupakan tingkat keadilan dalam masyarakat akan kesetaraan dan kebebasan individu yang mencakup hak yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan dan pembangunan serta berkontribusi dalam kegiatan politik. Dalam pandangan kaum feminis liberal, kesempatan dalam memberikan pendapat adalah utama bagi perempuan untuk mendapatkan haknya secara utuh. Menurut pemikiran Wollstonecraft, untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan harus memberikan hak politik dan kesempatan serta pendidikan yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal menjadi salah satu paham teori aliran feminisme yang memandang kesetaraan gender jika perempuan dapat berpartisipasi pada kegiatan politik di luar urusan keluarga atau rumah tangga. Salah satu fokus tujuan aliran tersebut adalah untuk meningkatkan status perempuan di dunia dan memberikan hak partisipasi politik kepada perempuan serta hak mendapatkan kekuasaan. Feminisme liberal didasari oleh pandangan liberalisme, di mana negara sebagai aktor netral dalam memandang gender tanpa adanya kepentingan tertentu. Thailand, sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, juga terus berupaya dalam meningkatkan implementasi demokrasi di negaranya, dengan meminimalisir adanya perbedaan, terutama masalah disparitas gender pada bidang politik terhadap perempuan. Thailand memiliki sejarah panjang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik di negaranya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pada era lama, peran perempuan dalam politik terbatasi karena gendernya. Tetapi, seiring berkembangannya zaman dan diterapkannya sistem demokrasi di Thailand, perempuan mulai diberikan ruang dan kesempatan. Lalu, bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam mengatasi masalah disparitas gender terhadap perempuan pada bidang politik? Partisipasi perempuan pada bidang politik di Thailand masih dikatakan rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sebagaimana budaya politik Thailand dipengaruhi oleh budaya China dan India yang menempatkan perempuan pada posisi rendah dengan hak yang terbatas.
Konstitusi tentang peran perempuan terhadap politik di Thailand telah dibentuk pertama kali pada tahun 1932, tetapi konstitusi ini dipandang sebagai formalitas saja. Kemudian pada tahun 1974 dibentuk lagi konstitusi, di mana mulai ada sedikit perubahan dengan adanya amandemen pada undang-undang berdasarkan tuntutan dari berbagai pihak, seperti kelonggaran kepemilikan paspor, posisi perempuan di militer, dan pemerintahan. Berikut merupakan tabel persentase partisipasi perempuan dalam parlemen Thailand jika dilihat sejak tahun 1933 sampai dengan 1996. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa perbandingan yang cukup rendah jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki, di mana laki-laki lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jarak antara beberapa pemilu cukup dekat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan politik di Thailand cukup tinggi. Misalnya saja pada tahun 1996, perempuan hanya mendapatkan kursi sekitar 5,6% dari total kursi yang ada. Pada sisi lain, pembangunan ekonomi berdampak pada kesetaraan kesempatan pendidikan oleh seluruh masyarakat Thailand, yang berarti peningkatan pendidikan kepada perempuan akan berdampak juga kepada reformasi politik di Thailand. Reformasi ini tercantum dalam konstitusi tahun 1997, di mana secara jelas perempuan berkesempatan duduk dalam parlemen. Sekitar 70.000 posisi politik di kota dan di desa Thailand, perempuan hanya berpartisipasi sebanyak 4%. Pada bulan Desember tahun 2010 lalu, UNDP Thailand dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia mengenalkan sistem kuota pada pemilu. Pengenalan ini juga bersamaan dengan survei masyarakat tentang partisipasi perempuan yang hasilnya menunjukkan bahwa 86% laki-laki setuju bahwa sistem kuota gender akan membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam implementasi demokrasi di Thailand. Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2011, Thailand memilih Perdana Menteri Perempuan untuk pertama kalinya, yaitu Yingluck Shinawatra. Memiliki perempuan sebagai kepala pemerintahan merupakan simbol penting akan kemunculan kekuatan baru di Thailand, di tengah pertumbuhan ekonomi dan modernisasi budaya Thailand sejak 1960-an. Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan dan perubahan akan peran perempuan dalam sistem demokrasi di negara Thailand. Meskipun perempuan diberikan hak yang sama, hingga pada hari ini, partisipasi politik di Thailand masih didominasikan oleh laki-laki. Tetapi, bukan berarti masalah disparitas gender masih terjadi di dalam implementasi demokrasi di Thailand. Hanya saja, pandangan masyarakat kepada perempuan harus perlu diubah. Nah, teman-teman, meskipun peran perempuan dalam bidang politik masih didominasi oleh laki-laki, Thailand menjadi negara di Asia yang memiliki partisipasi perempuan tertinggi pada sektor ketenaga kerjaan. Tetapi, hal ini tentu tidak berdampak kepada peran dalam implementasi demokrasi dalam berpartisipasi pada bidang politik, yang berarti adanya peran perempuan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi tidak semata-mata menunjukkan bahwa tidak adanya disparitas gender pada kehidupan di Thailand. Hal ini dikarenakan budaya politik tradisional Thailand masih bersifat elitis dan tidak egaliter. Di antaranya budaya otoritarianisme dan hierarki dalam Thai Buddhism dan tradisi Brahmanisme yang menempatkan perempuan dalam posisi marginal. Oleh karena itu, hingga pada hari ini, masalah kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan di Thailand masih memerlukan perjalanan panjang dan perbaikan. Kemunculan feminitas melalui pemimpin Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di tengah kerapuhan demokrasi Thailand telah menunjukkan adanya pergeseran dalam kekuatan politik tradisional di Thailand kepada perempuan. Nah, itu dia masalah disparitas gender terhadap perempuan pada bidang politik di Thailand. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari apa yang saya jelaskan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa!